Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hayya minal iman. Saudaraku, saya mau ngoceh tentang iman. Jadi kalau antum yang merasa dirinya bukan orang beriman, sebaiknya nggak usah dengerin deh, karena nggak nyambung, ntar ocehan saya nggak nyambung jadinya gitu. Jadi yang kalau ada merasa dirinya ada iman, ya silahkan dilanjut mendengarkan. Ada dua hal yang membedakan antara manusia dengan hewan, yaitu akal dan rasa malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi manusia dengan akal dan rasa malu. Tetapi tidak demikian dengan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan akal dan rasa malu kepada hewan. Dengan akalnya, manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan hewan tidak punya akal dan tidak punya rasa malu, sehingga hewan tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Hewan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bagi hewan, hak atau batil, halal atau haram, benar atau salah, semua sama saja, karena emang hewan tidak punya akal. Rasa malu dalam diri manusia mencegah orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akal sehatnya. Seperti misalnya telanjang di muka umum, kemudian berbohong, menipu, berzina, mencuri atau korupsi. Apabila manusia kehilangan akal sehat dan rasa malu atau kehilangan salah satu dari keduanya, manusia akan hidup seperti hewan. Derajat kemanusiaannya bisa lenyap dan berubah dia menjadi hewan. Dan ini berbahaya bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Yaitu lenyapnya rasa malu dan lenyapnya akal sehat berbahaya bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain juga. Apalagi apabila yang kehilangan akal sehat dan rasa malu adalah seorang pejabat atau tokoh masyarakat. Wah, ini lebih berbahaya lagi. Tentu lebih berbahaya karena akan lebih banyak orang yang terjalimi. Di pembukaan tadi saya membaca surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Itu yang mengisahkan tentang kehidupan di neraka. Orang-orang yang di neraka itu sangat menyesal sekali. Ya kan? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkatalah mereka, sekiranya dahulu kami mendengarkan, kemudian menggunakan akal kami, na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir ini, neraka yang menyala-nyala ini. Tapi udah terlanjur, udah di neraka gitu, bagaimana nggak bisa balik lagi gitu. Mereka menyesal kenapa tidak mendengarkan dan tidak menggunakan akalnya waktu di dunia gitu. Nah, kira-kira begitu. Di pembukaan juga tadi dikatakan sebuah hadis al-haya minal iman, bahwa rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi orang kalau sudah lenyap rasa malunya itu berarti lenyap pula imannya, sebagian dari imannya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang menggunakan akal kita dan
diberi kemampuan untuk terus merawat rasa malu yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tetap menjadi manusia. Derajat kita tetap menjadi manusia. Nah, manusia kalau diperintah oleh atasannya, ini manusia nih, kemudian perintah itu benar, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ajaran Islam perintahnya, maka dilaksanakan. Yang menentukan ini benar atau salah nih sebuah perintah yang turun dari atasan kan akal. Nah, kalau perintah ini tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, atau menyelisihi ajaran Islam, siapapun yang memerintahkannya tolak. Untuk melaksanakan itu, tolak siapapun yang perintahkan. Karena kalau kita turut, maka kita sudah mempertuhankan atasan kita, bos kita. Kalau kita turut padahal perintahnya salah. Gitu. Kita sudah menuhankan dia, dan sang atasan sudah menjadi Tuhan selain Allah. Memerintahkan, bikin kebijakan yang keluar dari syariat Islam, menyelisihi syariat Islam, bertentangan dengan syariat Islam, kemudian diikuti oleh banyak orang. Nah, yang mengeluarkan kebijakan tersebut sudah merubah dirinya menjadi Tuhan selain Allah. Ya karena banyak pengikutnya, banyak yang ngikutin. Dan orang-orang yang taat kepada perintah yang menyelisihi atau bertentangan dengan hukum Allah, dengan syariat Allah, orang-orang tersebut tentu saja dia tidak menggunakan akalnya. Akal sehatnya tidak digunakan. Ya, gitu kira-kira. Ini bahaya gitu. Kalau akibat tidak menggunakan akal, akhirnya diperintah melakukan kebatilan dilaksanakan. Bodoh yang begini. Ya kan? Oh, nggak enak atasan gue nyuruh. Wah, nggak enak, gue harus taat sama atasan. Bego. Mau atasan kek, mau siapa sih kek, kalau suruhnya nggak bener, jangan dilaksanakan. Kalau nyuruh untuk melakukan hal yang batil, jangan dilaksanakan, goblok. Gitu. Suruh bunuh orang mau. Orang nggak ada salahnya, itu goblok tuh. Manusia tuh, diancam manusia begitu tuh. Jadi nggak boleh. Gitu. Jadi kita harus taatnya kepada Allah dan kepada Rasul. Lalu taat kepada ulil amri bagaimana? Lihat dulu. Makanya ayatnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Enggak pakai atiu tuh, langsung wa ulil amri minkum. Atiullah, taat kepada Allah, atiur rasul, taat kepada rasul, wa ulil amri minkum. Enggak bilang wa utiu ulil amri minkum. Enggak, makanya ulil amri dilihat dulu perintahnya. Benar gak? Sesuai gak dengan Al-Quran, As-Sunnah, dengan kebenaran? Nah, kalau cocok, kalau sesuai, laksanakan. Kalau tidak cocok, tinggalkan siapapun itu. Mau atasan, mau bos, mau siapa juga. Tinggalkan kalau nggak cocok. Emang mau nanti di neraka? Diancam sama Allah. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Udah masuk neraka baru ngomong, ya Allah, dulu coba kalau saya dengarkan. Dulu kalau saya gunakan akal nih, saya tidak ada di neraka sekarang nih. Nggak nurut saya sama mereka tuh. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan kita tetap menjadi manusia. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.